nanti teman-teman saya akan jelasin LOP slide baru, tapi belum baru banget ya. Maksudnya apa ya, Subarashi ada hal baru, tapi slide-nya saya lagi redesign. Cuma karena saya waktunya sangat tipis, saya kan Senin baru pulang dari luar kota. Saya Selasa sama Rabu desain, udah dibantu sama tim-tim juga nggak bisa cepet, karena desainnya saya mau agak lebih pembaruan aja, biar kita nggak bosen. Ya kan, slide-nya lebih nanti up to date. Saya lagi mulai redesign pelan-pelan ya. Jadi Rabu ini kalian akan dapat slide-nya, saya akan kasih tetap, nanti di-update lagi, baru nanti saya kasih juga filenya. Buat anak 8 tahun leukemia boleh nggak? Langsung ya, Ci Shirley ya, langsung nanya. Langsung ke dokter aja, Ci, nanya. Itu beda jam, kok setengah 8 sih, jam 7 aja belum ada nih. Itu di Makassar, teman-teman. Gresik hadir. So, teman-teman, apakah Anda udah achieve Dubai? Oh, saya absen dulu nih mukanya. Saya kalau login harus pakai username dong teman-teman yang kali. Jadi siapa tahu nanti ada roulette, ada hadiah bagi yang ikut LOP, username-nya dihafal-hafal dapat deh hadiah. Kalau namanya lain kali biasain ya, kalau login harus pakai username teman-teman. Saya tadi baru meeting sama siang-siangan dikit tadi saya meeting sama IO di Dubai. Kita lagi setting kalau Toreda naik onta, kalau Ronin dia naik macan. Serem ya. Papua, Papua nih rajin-rajin nih, Papua, Sorong, Bali. Ini kayak radio dulu ya. 9 menit lagi ya, kita biasain mulai on time, soalnya udah full. Teman-teman di Facebook juga halo. Saya nggak bisa baca chat Anda sih, tapi hati saya selalu. Saya selalu baca Facebook di chatnya, di Afterwatch ya. Ini muka-muka yang nyalain video tuh muka-muka yang rata-rata saya udah rata-rata lihat semua nih. Setia-setia AFC. Kira-kira kapan berangkat? Kita kira-kira berangkat di Dubai Januari, teman-teman. Nunggu vaksin, kalau nggak ada vaksin kita swab test semua ya. Teman-teman wajib swab test semua. Ada yang tanya apakah sudah ada uji klinisnya. Justru ini yang saya mau presentasiin. Nanti Sabtu dokter juga yang bawain ya teman-teman ya. Lebih penjelasan secara medis. Kalau saya nggak medis, karena saya bukan ahli medis. Sangatta, Karawaci, Madura, Bintaro, Alam Sutra. Wah, saya geng Alam Sutra. Saya juga anak Alam Sutra. Reza AFC Cuan. Banyak sendiri, Pak. Harus swab, nggak boleh rapid teman-teman. Karena kita juga mau pergi aman ya. Januari di Dubai cuacanya gimana? Dingin atau panas? Justru cuaca yang paling bagus tuh. Semarang, Samarinda. Ada batasan usia nggak Pak untuk Dubai? Nanti kita tanya ya. Kita juga masih sampai detik ini make sure semuanya aman. Jadi teman-teman harus tahu, kita AFC bukan lagi tes ilmu untuk ke Dubai. Kita pasti make sure 100% safety, aman, karena ada Pak Ernest, ada Pak Mike, ada Bushido-Bushido kita. Kita nggak mau punah. Gitu aja. Ini tenang aja teman-teman. Pasti kita pergi ke pastiin semuanya aman dong. Nggak ada yang mau mempertaruhkan. Pontianak, Ahui. Hai Ci Christine, Malang. Saya kangen loh pergi keluar kota biar ketemu kalian-kalian semua. Eropa gimana Pak? Lanjut, masih on proses. Karena Eropa belum se-open Dubai. Seingat saya masih open cuma Dubai deh. Pak mau lihat lagi Subarashi-nya boleh Pak? Oh siap. Nih Subarashi. Boxnya ini mirip banget sama Utsupushi. Ini box Utsupushi, ini box Subarashi. Boxnya sangat mirip warnanya. Tuh. Cuma bedanya Subarashi boxnya agak 3D. Nah, boxnya dia agak 3D.
Dia boxnya 3D nih, Subarashi. Kelihatan ya? Made in Japan. Negara Bali hadir. Waduh. Niko Inci Subarashi boleh. Rasa apa sih? Keren banget ya boxnya ya. Oh, 3D boxnya. Oh. Ini eksekusi. Oke, kita udah memulai 5 menit. Keren ya teman-teman ya. Oke, tanggal 9 jangan lupa. Tapi buat saya bilang teman-teman order Subarashi jangan stop secukupnya aja ya. Biar kasihan teman-teman lain bisa dapet. Soalnya saya juga biar kondisi barang bisa stabil gini, jangan nge-stop ya teman-teman. Penasaran rasanya, mirip banget sama SOP, 90% mirip, tapi Anda kalau coba after testnya ada yang lain. Packingnya aja premium class, apalagi isinya, betul. Saya tadi diceritain sama salah satu member AFC, katanya ada yang beli SOP, ada yang beli Utsu sama SOP, katanya bokeh saking bagusnya dia nggak mau minum, dipajang katanya. Niko, mbok yang live IG biar nggak ternyata suruh mute. Hah, maksudnya apa? Oke, 4 menit lagi ya teman-teman ya. 4 menit lagi. Saya mumpung ngobrol-ngobrol kali kita ini pertama kali saya bawain LOP. Melebihi emas. Oke teman-teman, sebelum saya mau mulai nih 4 menit lagi, tapi kan Subarashi udah ada di sistem ya teman-teman ya. Bagi yang nggak ketemu, kadang ada yang chat saya masih nggak ketemu di sistem di mana, caranya Anda order, upgrade, atau register orang baru ada. List ingredient pertama di Subarashi apa ya Pak Niko? Ada nanti di presentasi yang ini saya mau bawain. Oke. So teman-teman, order Subarashi please secukupnya aja. Biar teman-teman lain bisa dapet. Oke? Jangan numpuk-numpuk, stop. Pak Niko kapan bikin event heboh, bikin tumpukan-tumpukan box AFC terbesar dan tertinggi hingga masuk muri? Saya yakin member-member boxnya semua di rumah ya, jarang ada yang buang ya. Halo dari Tobelo. Oke teman-teman, 3 menit lagi saya akan buka slide-nya. Kok nggak baru ya katanya? Sabar ya. Are you ready mendengarkan slide Subarashi? Ready nggak teman-teman? Kayaknya belum ready banget nih. Ready. Oke, saya akan mulai teman-teman untuk presentasi AFC. Saya mau ucapin selamat malam buat seluruh leader dan member AFC. Kita mulai secara officially presentasi slide baru dan Subarashi. Basically nggak full, saya minta maaf, belum full saya selesai desainnya, walaupun udah dibantu tim saya juga, mereka kerja keras juga untuk bikin ini, tapi waktu nggak cukup banget, karena saya bener-bener Senin. Saya juga mohon maaf buat teman-teman yang mungkin chat saya belum saya balas. Saya jujur udah nggak bisa ngomong bahwa saya janji pasti balas chat, ternyata saya nggak kuat. WhatsApp saya hampir 70.000 anunya chat, saya nggak bisa lagi balas, nggak kuat. Nanti saya tetap balas pelan-pelan, lewatin berhari-hari dulu ya. Karena kalau barang teman-teman saya tahu kondisi lagi sulit, barang inden, tapi kalian udah tahu lah alasannya kenapa. Kami juga udah do the best melarang reload. Buat teman-teman tahu bahwa produk nggak ada juga company basically sangat rugi juga. Saya minta maaf karena itu, saya juga minta maaf nggak bisa bales respon chat Anda dengan cepat, karena Anda bayangkan nggak setiap hari lagi nanya saya kapan barangnya, mestinya dapat,
ada yang stroke, ada yang mau mati kalau saya nggak kasih, nanti saya yang tanggung jawab katanya kalau ada apa-apa. Stres banget. Dan saya nggak ngeluh karena saya tahu kalian juga pasti merasakan hal yang sama, jadi saya minta maaf atas nama manajemen lagi. Saya tahu kondisi ini, tapi kita akan lalui sama-sama. Saya pertama kali waktu kosong bareng teman-teman masuk UGD, beneran ini serius. Staff-staff saya tahu karena dia nganterin saya tuh ke UGD-nya langsung. Lia tuh tahu, Kavi tuh tahu. Saya masuk UGD, sekarang udah kali ke-8, jiwa saya udah kuat, mental saya lebih kuat lagi, karena kalau jatuh bangun lagi, jatuh lagi, kita udah kuat ya. So teman-teman, saya akan presentasi apa itu AFC, which is kalian udah tahu apa itu AFC sebagian besar, dan bagi yang belum tahu, saya akan presentasiin bisnis ini, apa itu AFC, apa itu produknya, dan bagaimana bisnisnya. Anyway, slide ini belum full di redesign totally, tapi Anda pasti lihat pelan-pelan sedikit berubah. Saya akan tetap share-nya setelah file ini, saya akan share di grup. Nanti saya update lagi, saya akan share lagi. Oke teman-teman, here we go. AFC adalah singkatannya Asayama Family Club. Singkatannya AFC adalah Asaya Family Club. Jadi dari awal, memang company ini secara kebetulan, basisnya on family club sama kayak kita. Kenapa saya kebetulan? Karena biasanya kan MLM yang bilang family club, sedangkan farmasi jarang banget. Nah, AFC udah dijodohin, memang udah garis takdir, ada datang ke Indonesia baru 2 tahun lebih. Singkatannya Asayama Family Club, karena rata-rata perusahaan Jepang pakai nama pemilik sebagai merek Honda, Suzuki, Toyota. Kalau di kita Asayama. So, apa yang bikin beda AFC sama beberapa perusahaan lainnya, bahwa AFC adalah perusahaan farmasi yang salah satunya tertua dan terbesar di Jepang. Perusahaan ini sudah go public dan tahun ini umurnya 51 tahun. AFC. Jadi bagi MLM lah, katanya MLM kalau produknya A lah, B lah atau C lah, don't worry, kita adalah farmasi di Jepang. Masuk ke Indonesia secara network marketing. Kenapa sih harus jadi network marketing, teman-teman? Karena bayangkan nggak sih kalau AFC 2 tahun lalu dia udah decide, dan sekarang baru Unilever lagi mau bikin network marketing, Konimed baru bikin network marketing, dan kita dari sales ke-8 sekarang jadi sales kedua, semuanya karena network marketing. Sekarang malah zamannya dimana bisnis Anda 4.0, Anda nggak usah stop, Anda nggak usah taruh modal, Anda nggak usah sewa tempat, nggak usah bayar karyawan, dan welcome to AFC, ini bisnis 4.0. Siapa AFC? Basically di Jepang adalah perusahaan farmasi. Itu yang bikin kami berbeda sama semua perusahaan-perusahaan yang lain. So, ini adalah misi dan visi AFC. Saya akan bacain misinya, sebenarnya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Ini misinya AFC. Jadi kita mau menjadi wadah transformasi. Dan saya udah lihat, saya adalah orang yang mungkin terberuntung di dunia, karena saya adalah salah satu orang yang melihat banyak banget leader-leader saya bertransformasi beneran, baik dari sisi finansial dan dari sisi kesehatannya. Dan saya merasa sangat beruntung ada di bagian dari AFC ini. Sebelah kiri ini adalah pabrik-pabrik AFC, teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang achieve Jepang, sabar ya. Kapan berangkat, kapan kalian harus sabar. Karena waktu Anda ke Jepang, lihat pabriknya langsung, lihat inventornya, lihat yang buat produk, lihat perusahaannya, lihat budayanya, semua pandangan Anda akan berubah. Kau Budi Darwin, kau Adrian, kau Yohanes, Dr. Yudi, Anda sebut leader-leader hebat itu semuanya jebolan AFC Jepang langsung. Oke, ini adalah AP2I terbaru kita. Jadi ini menunjukkan kita sah gitu ya, punya CPL juga. Nanti, oh ya, lain kali saya taruh CPL juga di sini. Tapi kalau kita masuk asosiasi biasanya harus ada CPL. So, ini adalah kantor kita, teman-teman. Kantor pusat di Shizuoka, Jakarta kita di Lipo St. Moritz, Surabaya ada di Grau, Bukopin, dan Medan BNG Tower. Saya belum pernah sih ke BNG Tower ini ya, karena COVID-19 ini semuanya terhambat. Tapi kita udah bangun kantor di Medan. Semuanya nggak sewa, teman-teman, karena AFC selalu pikirannya long term, jadi kita selalu beli. So, Medan, get ready, ketika COVID ini sudah berakhir, see you di Medan, di kantor Medan kita udah punya. Next, ini adalah Pak Ernest, teman-teman. Wah, slide-nya baru ya kalau yang ini.
Rintis karir di Amerika 15 tahun. Pak Ernest dulu kerjanya, dia adalah supplier produk-produk Jepang di Guardia. Jadi kalau teman-teman ke Guardia, saya nggak ada sih buat PNC di sini. Itu Pak Ernest yang masukin. Nah itulah cikal bakal bagaimana Pak Ernest membangun AFC berdasarkan mimpinya. Nanti kayaknya harus Pak Ernest bangun sesi sendiri biar kalian lebih dengar visi misinya Pak Ernest. Nah, beliau tuh adalah founder dan sebagai CEO-nya AFC di sini. Nah ini Pak Michael Tampi teman-teman. Dia adalah board of director di Emera Group. Emera Group mungkin teman-teman udah lebih tahu lah dari saya. Saya mah nggak bisa sebut banyak brand-brand apa aja yang ada di Emera Group. Saya cuma tahunya kayak Ferrari, Häagen-Dazs. Nanti Häagen-Dazs ditanya lagi, itu kan punya Dito Sudipjo gitu. Jadi mereka adalah kalangan board of director teman-teman. Di bawah naungannya nanti yang megang CEO direkturnya Häagen-Dazs ya ada lagi dong. Tapi ini kan board of director tuh grupnya biasanya gitu. Ferrari, Häagen-Dazs, majalah Horwood kayak gitu-gitu ya. Hard Rock Cafe, Pak Michael Tampi, nah itu dua. Nah ini medical expert. Ini adalah Profesor Dr. Trevino, dia masih aktif di dosen di Universitas Indonesia kedokteran. Ini adalah Unilever, WHO, PAUD, Kementerian Kesehatan. Sekarang dia di AFC Indonesia, salah satu jadi medical expertnya AFC. Ini adalah waktu kita dapat rekor muri di grand launching kita pertama di cruise hampir 1 tahun yang lalu ya. Nggak kerasa waktu cepat banget. Paten dan uji klinis. Oke, apa yang bikin beda AFC teman-teman, bahwa produk ini nggak pernah jual testimoni. Kami di slide komitmen selama 2 tahun ini nggak pernah overclaim. Kami hanya klaim apa yang diuji kliniskan aja. So ini adalah Utsukushi teman-teman, saya akan jelasin tahapnya Utsukushi. Kenapa sih Utsukushi duluan yang saya jelasin? Karena gini teman-teman, ada mungkin Anda minum SOP yang kurang menunjukkan hasil yang maksimum atau perbaikan yang signifikan karena mungkin usus Anda kotor. Saya sangat rekomen buat teman-teman untuk step awal agar hasilnya lebih maksimum, agar Anda minum Utsukushi wajib banget di awal, mungkin 1-2 bulan dulu. Kenapa? Karena dia akan jadi membuat daya serap semuanya lebih baik. Karena usus kalau kotor banget masuk pil dewa juga susah teman-teman. So Utsukushi saya taruh di awal. Dulu SOP dulu, akhirnya saya taruh di Utsukushi karena saya tahu kadang kita perlu detox usus kita bersih dulu biar daya serapnya bagus banget. So itu teman-teman juga harus tahu. Mungkin ada yang minum udah berapa bulan belum ada hasil yang seperti diinginkan, atau mungkin agak lama, mungkin ada baiknya coba Utsukushi dulu untuk step awal untuk bikin semuanya jadi lebih cepat. So, Utsukushi apa sih teman-teman? Produk yang memiliki ingredient utamanya dari salmon DNA. Itu ingredient utamanya. Tapi ada juga aktif ingredient yang lainnya. Nanti ada di habis selat ini. Itu bahannya dari salmon DNA. Artinya Utsukushi itu artinya cantik. Nah, masalahnya definisi cantik orang Indonesia sama definisi cantik buat orang Jepang sangat-sangat berbeda. Nah, jadi di Jepang itu dianggap cantik kalau usus Anda cantik. Nah, ini Anda penting tahu itu. Usus cantik, muka cantik, organ Anda cantik. Karena usus adalah organ kedua paling penting di badan kita. Nah, jadi itu teman-teman, Utsukushi artinya cantik. Beda definisi, tapi ini juga udah nano size Utsukushi. Bahan utamanya salmon DNA, sisanya ada Takara kombu fukoidan, Bifidobacterium, probiotik lah, lactic acid, resveratrol, pineapple extravis, kolagen, kimisid, L-glutathione. Nah, ini semua jadi Utsukushi. Patennya ada, paten anti tumor, immune activating effect, dan therapeutic agent on hepatitis C. Jadi produk ini dipatenkan 3 paten, anti tumor loh. Oke, beda. Immune activating effect, therapeutic agent on hepatitis C. Ini uji klinisnya, saya biasanya nggak bacain uji klinis. Ada NK sel, perbaikan sitolis, peningkatan sel darah putih, peningkatan sistem imun tubuh, mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, kondisi kulit pada wajah, perbaikan pori-pori, spot hitam, sebum, perbaikan keriput,
sama ya. Nah ini SOP. Saya jarang baca uji klinis teman-teman karena saya ingin duplikasi teman-teman bahwa produk knowledge sama waktu Anda lagi presentation Anda harus tahu, Anda harus ukur waktu yang paling baik. Saya cenderung mendingan kita presentasinya cepat, sifatnya umum, lalu Q&A, daripada saya presentasi Anda 3 jam. Anda bisa tumbang. Betul ya teman-teman ya. So saya biasa jelasin paten, tapi kalau uji klinis saya agak cepetin aja. Toh Anda juga bisa lihat lagi nanti. Kalau paten kita harus hafal. So ini adalah produk yang paling sekarang langka, namanya SOP 100 Plus. Sangat-sangat langka. Saya udah diancam-ancam sama produk ini. Luar biasa ini. Saya juga udah nggak minum 2 bulan ini karena produknya nggak ada. Bahkan kemarin ada leader juga ketawa karena Pak Mike dia aja minta minjem sama leader untuk produk. Ini serius loh. Anda bisa tanya tuh ko Andrian, ko Yohanes, ko Budi David. Even founder aja udah nggak ada barang. Beneran, saya juga udah nggak minum. Ini adalah produk terlangka di abad ini sekarang teman-teman. Apa sih yang bikin dia seheboh itu teman-teman? So basically SOP adalah marine placenta yang diekstrak dari ikan Onsorsius keta salmon yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Dia juga udah nano size teman-teman. Nah tapi isinya nggak marine placenta aja, tapi ada chondroitin, amino acid. Nah ini kandungan-kandungan bahan aktifnya. Saya juga nggak bacain. Nah inspirasinya dari mana sih marine placenta itu? Marine placenta inspirasinya teman-teman adalah dari plasenta bayi, plasenta manusia. Itu inspirasi loh, bukan nanti jangan Anda bilang SOP adalah dari plasenta manusia ya teman-teman, beda banget. Jadi dari zaman dulu orang China yang makanin sop janin, Anda pasti pernah dengar itu ya. Atau sekarang yang dibilang stem cell itu semuanya rata-rata ada yang ambil dari tubuh kita, tapi yang paling bagus ambil dari plasenta bayi. Itu yang paling sempurna gitu, paling banyak, paling aktif. Nah cuma konsumsi human placenta itu di berbagai negara dilarang, termasuk Indonesia. Kalau di Indonesia lebih strict lagi, bukan makan plasenta manusia aja, plasenta apapun bahkan nggak boleh. Khususnya di Indonesia. Perka Bepom 2004 saya udah hapus perkanya karena saya mau slide saya simple aja. Nah ini adalah aktif ingredient antara SOP, plasenta manusia, dan rusa. Anda bisa pilih jelasin ini atau enggak. Tapi kalau saya lagi knowledge, saya anggap saya jelasin dikit lah. Bahwa secara aktif ingredient aja, asam aminonya. Ternyata dibandingin SOP, plasenta manusia, dan rusa, ternyata marine placenta ini lebih lengkap, teman-teman. Aktif jumlah amino asidnya lebih lengkap dan rata-rata lebih lengkap. Jadi lebih kuat dan lebih lengkap. Bagus nggak? Which is bagus. Oke, dipatenin ada cell regeneration effect, ada improved blood circulation, dan anti-aging effect. Nah ini uji klinisnya, antioksidan, pertumbuhan rambut, keseimbangan hormon, peningkatan ekspresi gen, perbaikan fungsi peredam darah, penurunan kadar gula darah. Diabetes still adalah testimoni paling tinggi di AFC, nomor 1. Nomor 2 adalah stroke. Nomor 3 ginjal. Nomor 4 tiroid kalau nggak salah ya. Mengurangi dan menghilangkan kurutan, ini basically paten nomor 3-nya ya. Nah, tadam. Oke, ini adalah bagiannya SOP Subarashi. Saya 12 menit udah ada di Subarashi, which is good ya. Itu kenapa saya suka slide baru, karena lebih simpel aja, lebih cepat. Anda bayangin saya mulai jam 7, tepat jam 7.12 menit tadi saya lihat kita udah dari Subarashi. Oke, karena ini bagian slide Subarashi saya akan coba jelasin lebih pelan gitu ya teman-teman ya, karena saya rasa Anda perlu edukasi soal ini, karena ini penting buat Anda terusin ke bawah. So ini adalah the next upgraded dari SOP 100 Plus. Kenapa Subarashi ada teman-teman? Karena AFC ini adalah sebuah farmasi, maka tidak ada satupun produk yang didesain untuk bertahan itu-itu aja. Kenapa? Karena banyak network marketing di Indonesia, Malaysia, Chinese, itu nggak bisa bertahan lama. Kenapa teman-teman? Karena tidak ada inovasi produk. Mereka cenderung hanya maklon yang meniru produk.
So kalau dia udah meniru, maka dia pasti nggak ada inovasi. Pasti dong. Karena kan dia cuma tahu, oh SOP lagi booming, bikin juga SOP. Apakah sama? Jelas enggak dong. Apa di dalamnya? Apa uji klinisnya? Siapa yang buat pabriknya? Bagaimana tingkat safety-nya? Sangat kompleks. Anda harus betul-betul matang untuk memikirkan produk yang Anda akan minum setiap hari dan Anda telan. Anda harus hati-hati. Oke? So, inilah SOP Subarashi adalah SOP 100 yang upgrade. Namanya monozukuri. Jadi budaya Jepang, teman-teman, selalu ada monozukuri. Itu secara gimana ya? Semua penduduk Jepang itu kayak itu adalah bagian apa? Filsafat hidup deh, budaya. Sorry, bukan filsafat, tapi itu adalah bagian dari budaya orang Jepang di mana dia selalu upgrade, proses selalu menjadi lebih baik. Presisi menjadi lebih baik, makin sempurna. Itu budaya mereka. Dan kita sangat beruntung karena AFC masuk ke Indonesia secara network. Bayangkan nggak sih kalau satu produk SOP aja udah hasilin berapapun itu duit, katakan sebesar itu. Tiba-tiba dia upgrade. Mungkin di tempat lain dia nggak upgrade, ya namanya lagi laku, biarin aja. Tapi Anda bisa bayangkan nggak dari sisinya itu? Kalau satu produk membawa segini, dia upgrade. Nah ini sejarahnya teman-teman, Anda harus tahu. Kenapa? Karena Jepang kayak begitu. Dan kita bersyukur bahwa network marketing kita nanti dapat produk yang selalu upgrade, yang selalu yang terdepan inovasinya. Nggak bisa begitu-begitu aja. Saya banyak lihat network marketing teman-teman yang tumbang 3 tahunan. Tumbang 5 tahun. Kenapa? Karena produknya itu-itu aja. Mereka tidak bisa bikin inovasi. Akan sangat jauh berbeda ketika pabrik farmasi buat dan makelon yang buat. Pasti beda, teman-teman. For sure beda. Oke ya, teman-temannya. So, saya akan presentasiin SOP Subarashi, upgrade produk. So, bagaimana dengan SOP yang udah cocok? Saya selalu bilang ke teman-teman, Anda yang cocok SOP, pasti cocok Subarashi. Anda yang nggak cocok SOP, mungkin jadi cocok sama Subarashi. Itulah proses monozukuri. Kenapa Subarashi sekarang hadir? Jadi waktu kita share SOP, udah 2 tahun ini, dulu Pak Ernest sering ke Jepang, atau orang Jepang datang ke sini, kita saling keep update, apa testimoninya, bagaimana feedbacknya. Bahkan IFC sampai hire pihak ketiga untuk review bagaimana. Nah, teman-teman, ternyata dalam SOP, banyak kayak testimoni diabetes kan yang tertinggi ya. Sedangkan kalau teman-teman sadar, bahkan tekanan darah tinggi, jantung itu ada, tapi nggak banyak. So, datanglah Subarashi yang bikin sempurna. So, inilah Subarashi teman-teman. Ini adalah produk triple peptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama dari marine placenta. Sama ya, kayak SOP. Marine placenta. Tapi jumlah marine placentanya lebih banyak. Dan sarden peptide, Anda lihat kedua, dan Anda lihat food flow, vegan peptide atau bioaktif peptide, sama aja sih ada. Itu sebelah 3. Nah, food flow itu dari, Anda lihat dari mana? Dari Inggris. Dan juga 7 aktif ingredient lainnya. Tetap nano size. Nah, slide selanjutnya. Subarashi merupakan sejarah di AFC Jepang. Selama 51 tahun ini, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk menurut Hiroshi Kikuchi, PSD. Hal ini dilakukan karena salah satu ingredient dari Subarashi memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year 2012, Visa 2012, dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardio protective functional ingredient, European Journal of Nutrition 2016. Jadi ini adalah bagian dari sejarah menurut AFC Jepang. Selama 5 tahun dia harus collect sama inventor lain. Karena inilah monozukuri. Jadi ada teman-teman kadang ngomong, oh jadi udah bukan AFC aja ya. Teman-teman, untuk raih hasil produk yang terbaik, kalau kita cuma ngandelin diri kita, menurut saya mungkin egois aja. Maksudnya kalau justru dia bisa collab sama beberapa farmasi besar yang lain, beberapa tim inventor yang lain, maka produk ini akan very perfectful. Maksudnya dia tahap di mana, bayangkan nggak sih ada satu inventor hebat berkolab sama inventor hebat juga, seru nggak sih? Nah ini adalah Subarashi.
Nah, SOP Subarashi ada patennya teman-teman. World First Triple Peptide Japanese Scientific Breakthrough. Nomor 1 cell regeneration masuk. Nomor 2 improve blood circulation. Paten nomor 3 yang keriput nggak masuk. Nomor 3 adalah anti-hypertensive agent. Anti-hipertensi ya teman-teman ya. Nomor 4 patennya masih coming soon. Jadi di Google-nya udah ada. Google patennya gue tetap ada, tapi tulisannya pending. Prevents blood clotting, mencegah pembuatan, bukan plak ya sebenarnya itu, mencegah pembekuan darah, kurang lebih gitu. Saya kemarin konsul juga sama dokter Wijaya, ternyata kalau kolesterol kan menyumbat pembuluh darah ya, itu kan butuh lama prosesnya. Tapi kalau darah beku langsung stroke atau langsung selesai, it's very dangerous. Itu saya baru tahu juga belajar, karena ada hal-hal yang terlalu klinis kadang kita awam pun nggak tahu. Jadi saya selalu tanya dokter Wigi, dokter Wijaya, Profesor Trevino, dia lagi sibuk bikin uji klinis. Semangat ya dokter kalau nonton. Jadi saya dibantu banget sama dokter Wijaya dan dokter Wigi. Nah, Subarashi bahan aktifnya jadi bukan, kalau SOP kan Anda lihat nih, kalau SOP kan jadi gini ya. Nah, ini SOP teman-teman. Kalau ini Subarashi lainnya. Jadi ada marine placenta, cell peptide, dan food flow, sisanya sama. Marine placentanya naik 50% teman-teman. Jadi is very very powerful. Karena kemarin aja yang SOP aja Anda menghasilkan signifikan banget, bagaimana dengan Subarashi. Ini uji klinisnya, Subarashi mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi uji klinisnya, Subarashi dapat menghambat aktivitas AC1 menjadi AC2, di mana dapat membuat pembuluh darah mengerut sehingga terjadi penyumbatan. Jadi kalau AC2 itu pembuluh darah mengerut, jadi ada penyumbatan. Subarashi juga membantu memperbaiki toleransi glukosa. Ini Subarashi menurunkan agresi trombosit. Jadi trombosit berkelompok melekat satu sama lain. Trombosit mengalir lebih secara individual setelah konsumsi Subarashi 100 mikrogram. Nanti dokter Wijaya akan bantuin kita ya sama-sama untuk lebih medisnya. Uji klinis Subarashi mampu mencegah agresi trombosit. Agresi trombosit itu kayak gini loh teman-teman. Oh, ini ada yang lewat nih, sorry. Saya tambahin dulu ya. Ya, sorry ya teman-teman. Soalnya masih mendadak banget. Saya tahu kok kalau slide saya hilang, saya tahu. Ya teman-teman, I'm sorry. Ya teman-teman, saya tahu ada satu yang hilang dan saya nggak mau Anda kehilangan momentum itu. Nanti dah ya teman-teman. Lanjut di sini, Subarashi mampu mencegah agresi trombosit. Jadi kayak agresi trombosit ini nanti yang akan jadi kayak menggumpal itu, dan dia akan kayak membeku. Nah itu Anda bisa langsung stroke tiba-tiba. Hari Sabtu nanti Dr. Wijaya, ini uji klinis. Subarashi mampu menurunkan aktivitas ADP dan kolagen pada kegiatan hiperagresi trombosit. Sama. Subarashi mampu mencegah ekskresi albumin pada urin, ginjal bocor. Bahkan Subarashi itu lawannya adalah Captoril, bahkan maksudnya kalau sama obat gimana. Nah di sini ada, nanti Dr. Wijaya lebih jelas deh, dia mungkin bisa jelasin ya. Subarashi dapat menghambat aktivitas AC. Nah di sini dibandingin tuh Captoril, Anda lihat tuh yang bulat-bulat SP tuh si Subarashinya, yang kanannya Captoril. Nah lebih enak ya. Nah di sini juga ada uji klinis Subarashi mampu mencegah ekspresi albumin pada urin ginjal bocor. Uji klinis Subarashi dapat membantu menstabilkan dan bahkan mengurangi
atau ada video muka saya juga nggak tahu. Bahkan mengurangi tekanan darah ke arah normal pada penderita tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah uji klinisnya. Ini bukan obat, tidak terjadi penurunan tekanan darah kepada orang normal. Hal ini sudah dibuktikan secara klinis. Mekanisme kerja subarasi menghambat AC1 menjadi kedua. AC2 nih yang membuat tekanan darah meningkat karena pembuluh darah mengecil. Subarasi tidak membuat pembuluh darah melebar, di mana tensi jadi anjlok. Hal ini sudah dibuktikan secara klinis. So, lanjut. Setiap produk AFC, sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, dan bebas dari pencemaran, radiasi nuklir, Sopes 100 Subarasi Sukusi memiliki sertifikat halal, memiliki izin edar dari BPOM, ini kode BPOM-nya Anda cek semua, nanti Anda boleh minta juga hasil BPOM-nya, nanti kita kasih ya. Ini kan nomornya, nanti juga kasih sertifikat BPOM. Nah, ini adalah letter of authorization, jadi cuma kita yang mau lihat deh. Nippon Barrier Free Guarantee. Jadi Nippon Barrier ini the science of salmon. Atau Tadashi adalah penemu marine placenta. Satu-satunya. PRC Jepang is the creator of salmon ovary peptide, salmon ovary peptide, SOP 100 and SOP Subarashi. Nah, ini bisa kebaca ya. A product 100% made in Japan exclusively for Indonesian market. Tulisannya kecil banget. Other company in Indonesia is not authorized to use marine placenta name in the product as long as this agreement valid. Ini teman-teman udah dapat ya. Kalau tanda tangan orang Jepang semuanya rata-rata kanji semua. Emang kanji, mereka kan nggak kenal huruf sebenarnya. Nah, ini kita adalah top sales worldwide nomor 2. Semoga di tahun ini kita bisa achieve nomor 1 ya. Ini dari surat dari Presiden. Oke, marketing plan teman-teman. So, saya stop dulu di marketing plan. Dalam setengah jam saya udah selesai jelasin. Saya mau nanya gimana teman-teman? Tadi saya udah layarnya udah sepenuhin ya teman-teman ya. Pak Niko. Saya mau nanya. Saya sekarang bagus, jelas, nggak putus-putus. Oke, saya lagi mau nanya respon Anda gimana soal Subarashi tadi. Kalau secara medis, nanti dokter yang bawain secara medis, tapi tadi saya bawain secara slide ya. So, patennya saya udah jam. Sarden peptide itu apa ya? Sarden peptide itu dari ototnya aja sih. Bukan dari dagingnya teman-teman ya. Itu dari ototnya. Sarden peptide itu dari ototnya ikan sarden. Pasti paten anti agingnya kok tidak ada Pak Niko? Iya, paten anti agingnya yang keriput nggak ada. Sama 600 Subarashi 600 Dalton. Pak, patennya yang coming soon kenapa ya? Maaf kalau ke skip. Satu, coming soon itu soal fee related ya. Jadi kita lagi masih tahap pengurusan. Tapi udah ada sih kalau Anda masukin kodenya di Google Patent. Oke, ini nih. Yang ceknya saya matiin dulu ya. Ini masih coming soon. Dan kami juga tulis coming soon ya coming soon. Jadi biar kita lagi fight untuk, kan ngurus paten selalu ada fee-nya, ada hal-hal yang harus di follow up lagi ya teman-teman. Nggak cepet kan, masih baru semuanya. Ini Subarashi mencegah penyumbatan pembuluh darah. Jadi kita kerjanya itu kalau menurut Dr. Wijaya dan menurut uji klinisnya kan Dr. Wijaya bantu saya untuk terjemahin uji klinisnya sih lebih. Jadi saya juga lebih paham ya. Jadi kerjanya Subarashi itu perannya dia menghambat aktivitas AC1 menjadi AC2. Nah, AC2 ini yang membuat pembuluh darah mengerut sehingga terjadi penyumbatan. Nah, biasa tekanan darah jadi tinggi ya. Subarashi membantu, saya ulang ya, memperbaiki toleransi glukosa yang di sebelah kanan, menurunkan agresi trombosit, itu yang bikin apa, pembuluh darah darah itu bukan membeku gitu loh. Kalau darah membeku, kata Dokter Wijaya, ini koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Saya kemarin sama Dokter Wijaya saya ganggu sampai jam 1 pagi kali, setengah satuan saya dari malam, saya merasa nggak enak kalau
malam-malam sama dokter Wijaya gitu. Jadi nanti hari Sabtu nanti ada tim dokter yang bisa bantu untuk lebih medis lagi ya teman-teman ya. Toh kita juga, saya bukan orang medis, jadi saya ngomong berdasarkan kapasitas saya aja. Nah, menurutnya agresi trombosit itu kalau dia darah itu membeku teman-teman, itu sangat bahaya, itu langsung stroke atau jantung seketika. Kalau kolesterol yang sumbat itu butuh proses yang lama. Ini agresi trombosit juga menurunkan aktivitas ADP, kolagen, kegiatan hiperagresi trombosit juga. Subluminasi mampu menjaga ekskresi albumin pada urin ginjal bocor. Subluminasi dapat membantu menstabilkan dan bahkan mengurangi tekanan darah ke arah normal pada penderita tekanan darah tinggi. Hipertensi, ini uji klinisnya 2 minggu sebelum, 2 minggu harusnya harus ada hasil. Nah ini karena ini bukan obat, jadi Anda yang darah rendah atau yang darah normal nggak usah takut, karena udah dibuktikan orang yang darah rendah atau orang yang darah normal minum nggak akan terjadi apa-apa. Dan dibuktikannya secara klinis. Dokter Wijaya juga udah saya kasih lihat ya data klinisnya. Buat teman-teman yang dokter saya juga bisa kasih. Mekanisme kerja subluminasi menghambat AC1 menjadi kedua. Nah itu, jadi nggak ada masalah sama, ini bukan obat. Jadi Anda jangan bayangin, oh gue darah rendah nih, minum jadi anjlok, itu obat. Semua produk AFC itu natural teman-teman, karena AFC adalah perusahaan farmasi yang kategorinya food, bukan kimia. Beda sama Takegawa, dia adalah perusahaan farmasi yang kategori kimia. Jadi beda loh. Nah, orang yang kategori food tidak boleh punya izin untuk produksi bahan yang mengandung kimia. Oke? Gitu ya teman-teman. Subluminasi tidak membuat pembuluh darah melebar di mana tensi jadi anjlok. Hal ini sudah dibuktikan secara klinis. Itu Q&A-nya pasti gitu. Jadi nanti orang darah rendah gimana? Nanti orang yang darah normal gimana? Karena ini natural food dan dibuktikan udah secara klinis. Nanti dokter Wijaya juga atau dokter Wigi atau dokter yang bantu di kelas hari Sabtu nanti akan sharingin secara klinisnya. Ini saya udah jelasin.